Banyak beberapa tokoh-tokoh ulama di Indonesia ada kekhawatiran, akankah Indonesia seperti Tibet? Akankah Indonesia seperti Angola? Akankah Indonesia seperti Zimbabwe? Akankah Indonesia seperti Sri Lanka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, akhirnya Ustadz Andri Kurniawan angkat bicara lagi ya, terutama tentang Kang Deddy Mulyadi, apakah bisa memimpin Indonesia di tahun 2030. Ya, ini peringatan ataupun nasihat untuk Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mari Bapak Ibu kita simak bersama-sama ya. Indonesia diprediksi akan menjadi negara gagal tahun 2030 oleh sebuah konspirasi mafia Taipan dan komunis Cina, sehingga akhirnya dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, memberikan statement di media, bisa jadi tidak 2030, bisa lebih cepat dari itu. Ini kekhawatiran dua mantan Panglima TNI. Bahkan staf Panglima TNI waktu itu Bapak Brigjen Aditya Warmantoha, ketika beliau sampaikan di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan, ini implikasinya Ipolisos Budhanka. Bahkan sampai dua guru besar di Universitas Indonesia, yaitu Profesor Salim Said, ini guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, beliau khawatir akan cengkraman Cina terhadap negeri yang mayoritas penduduknya Muslim ini. Bahkan guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, yaitu Profesor Nazaruddin Samsudin, juga mengkhawatirkan. Bahkan mantan Kasospol ABRI Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid, beliau lebih keras lagi. Ternyata di negeri ini banyak pengkhianat bangsa. Masyarul muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia ini, Allah berikan spirit, Allah berikan motivasi, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah, kata Allah. Allah melarang kita untuk bersikap pesimis. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi derajatmu, kata Allah. Kata a'la itu kan isim tafdil, artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Kalau kita korelasikan pada kondisi keumatan di Indonesia, kapan, pertanyaannya, kapan umat Islam di Indonesia itu bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia itu bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia itu bisa punya al-izzah? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, jika kalian bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menjadi spirit kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Bahkan sampai ketika kezaliman, kebiadaban yang dilakukan Cina itu sudah vulgar, bagaimana kaum muslimin Uighur
diperlakukan dengan cara yang biadab oleh rezim komunis Cina di bawah pimpinan Xi Jinping. Hampir 5,5 juta umat Islam Uighur ditangkap dan dimasukkan di kamp-kamp tahanan yang menurut rezim komunis Cina itu disebut dengan re-education. Tapi itu sebuah kebiadaban. Bahkan beberapa LSM dunia menginfokan rezim komunis Cina mendapatkan keuntungan dengan menjual organ tubuh kaum muslimin Uighur. Itu kalau dirupiahkan kurang lebih 14 triliun keuntungan Cina. Ini sangat keji, sangat biadab sekali. Sehingga akhirnya seluruh dunia Islam protes, termasuk ormas-ormas Islam di Indonesia, protes di depan kedubes Cina di Jakarta. Apa yang terjadi? Pada saat peringatan 70 tahun Xi Jinping, dia memberikan satu statement, tidak ada kekuatan satupun yang bisa mendikte Cina, tidak ada kekuatan satupun yang menggoncang Cina. Ini arogansi. Allahu Akbar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ini mengingatkan kita kembali seperti pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada seorang raja yang zalim, yang kezalimannya itu sudah klimaks. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk mendakwakan dakwah tauhid, tapi untuk menghancurkan raja yang zalim ini cukup Allah mengirim satu ekor nyamuk yang kecil masuk ke telinganya dan masuk ke otaknya, dan akhirnya dia menggelepar-gelepar, mati yang mengenaskan, tragis, seperti ayam yang baru disembelih. Sekarang Allah tunjukkan kekuasaannya. Ketika kemampuan militer Cina sudah di atas kemampuan militer Amerika, dengan sombongnya Cina ingin membangun sebuah kekuatan senjata biologis. Apa yang terjadi? Itu kan ada operasi intelijen di laboratorium Kanada, dan itu dikembangkan oleh Cina di laboratorium pembangunan senjata biologis di kota Wuhan, Cina. Inilah makarnya Allah. Terjadi kecelakaan, bocor, sehingga akhirnya senjata makan Tuhan, sehingga kota Wuhan seperti kota metropolitan langsung menjadi kota mati. Bahkan 21 penduduk Cina dari 13 provinsi diisolasi, dikarantina oleh pemerintah rezim komunis Cina. Ada beberapa apartemen yang dilas pintunya, rumah-rumah penduduknya dipaku, ada yang dimur, dikunci semuanya. Allah memberikan, Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah bayar kontan. Sekarang Allah bayar kontan kezaliman rezim komunis Cina, sehingga 21 juta penduduk Cina dikarantina oleh pemerintahnya sendiri. Sehingga kita bisa melihat antar apartemen banyak yang menjerit histeris, mereka tidak bisa keluar. Allah tunjukkan kekuasaannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan azab Allah kepada Cina ini membuat dijadikan sebagai ibrah bagi elit negeri ini. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan warning. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan
fakafarat bi an'umillah fa'adaqaha libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram. Rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Ini kalau di Indonesia, gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem Kertoraharjo, Indonesia. Fakafarat bi an'umillah, tapi sayang negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Padahal tertulis di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termaktub dalam konstitusi negara, atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Tapi sayang, ketika Indonesia berkiblat ke Cina, keingkaran sudah muncul. Bahkan diproklamasikan agama menjadi musuh Pancasila, agama menjadi musuh negara. Astagfirullah. Jadi elit negeri ini ingin menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler, yaitu virus radikalisme sekuler. Artinya mencampakkan agama dalam kehidupan publik, sehingga sampai keluar statement agama menjadi musuh Pancasila. Logikanya agama menjadi musuh negara. Padahal apa yang kita lihat ketika umat Islam terus disudutkan, radikal, anti Pancasila, anti NKRI, anti kebinekaan, ternyata Allah tunjukkan fakta sebenarnya. Allah tunjukkan itu. Fakafarat bi an'umillah, tapi sayang negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Agama Islam mau dipinggirkan, sehingga akhirnya fada'aqah libasal ju' wal khauf. Akhirnya Allah pakaikan negeri ini dengan pakaian alju, kelaparan. Artinya apa? Mental kemiskinan, mental korup Allah pakaikan pada elit negeri ini, sehingga akhirnya yang kita saksikan korupsi besar-besaran, benar-benar darurat korupsi ada di Indonesia. Jiwasraya Gate, KPU Gate, Asabri Gate, Pelindo Gate, Garuda Gate, Inalum Gate. Bahkan benar-benar ini luar biasa. Jadi negara ini, jadi yang selama ini menuduh umat Islam radikal, umat Islam mau melakukan kerusakan, ternyata dia sendiri, ternyata yang menuduh sendiri, yang menghancurkan negara ini. Ternyata mereka sendiri yang menghancurkan negara ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan yang konkret. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam Indonesia kalau umat Islam tidak mau berubah. Inilah spirit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mencoba kembali bagaimana Rasulullah mengabarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah pada masa dan August School.
Dia tulis dalam sebuah novel fiksi ilmiah. Kalau fiksi ilmiah itu fakta, hasil riset dalam Kospelit. Indonesia diprediksi akan menjadi negara gagal tahun 2030 oleh sebuah konspirasi. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi pendapat dari Ustadz Andri Kurniawan ya, yang mana beliau menyatakan bahwa kelak di tahun 2030 ya Indonesia menjadi negara gagal ya. Tapi kita belum tahu ya nanti siapa yang akan menjadi presiden, apakah Kang Deddy Mulyadi ataupun tetap Bapak Prabowo Subianto. Ya mudah-mudahan nanti jikalau ya Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Ustadz Andri Kurniawan itu terbantahkan ya teman-teman. Kita berdoa yang baik-baik saja ya, intinya seperti itu. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.